Hai, masih bersama saya, Mr. G. Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, akhirnya hakim juga menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani. Narasi pernyataan dalam eksepsi tersebut semuanya ditolak. Putusan hakim mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam narasi terdakwa Nikita Mirzani melalui pengacaranya masuk dalam materi pokok dan harus diuji dalam proses persidangan. Teman-teman, ini adalah, ya, kalau saya mengatakan ini pukulan. Apa yang dibuat dalam eksepsi adalah cerminan bahasa dalam proses pembuktian nantinya. Teman-teman, eksepsi ditolak dan akhirnya mendapatkan reaksi dari para praktisi hukum. Saya tidak mau mengulas panjang lebar tentang ini, namun silakan Anda menyimak ya pernyataan dari praktisi hukum berikut ini. Atas nama terdakwa Nikita Mirzani, pada hari ini telah membacakan atau menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak keseluruhan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa. Ada beberapa poin yang menjadi catatan berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani bersama-sama dengan penasihat hukumnya. Ada 10 eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum dan ada eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Berkaitan dengan eksepsi, sebenarnya sesungguhnya telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal 156 KUHP apa yang menjadi ruang lingkup dari eksepsi atau keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Jika merujuk pada ketentuan pasal 156 KUHP, ada 3 persoalan yang dapat diajukan sebagai bahan dalam eksepsi. Yang pertama berkaitan dengan kewenangan pengadilan, yang kedua berkaitan dengan surat dakwaan dapat dibatalkan, dan yang ketiga surat dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan dapat dibatalkan berkaitan dengan ketentuan pasal 143 yang mengatur mengenai uraian surat dakwaan. Sedangkan surat dakwaan tidak dapat diterima berkaitan dengan ada nebis in idem, daluarsa, terdakwa meninggal dunia, maupun perkara didasarkan pada suatu aduan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang. Adapun berkaitan dengan kewenangan pengadilan ini menyangkut kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Jika kita melihat eksepsi yang diajukan oleh NM bersama dengan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, maka kita melihat ada materi berkaitan dengan surat dakwaan dapat dibatalkan dan surat dakwaan tidak dapat diterima, dan sesuai dengan putusan dalam pertimbangan hakim yang telah dibacakan, keseluruhan eksepsi tersebut hampir semuanya dikatakan telah masuk pokok perkara sehingga bukan materi eksepsi yang diperiksa dalam berkaitan dengan keberatan karena telah masuk pokok perkara dan masuk materi pembuktian. Jika kita melihat ketentuan pasal 156 atau eksepsi dalam perkara pidana, memang ada sedikit perbedaan dengan perkara perdata. Kalau dalam perkara perdata, eksepsi itu boleh menyangkut berkaitan dengan pembuktian karena dimungkinkan putusan sela itu dijatuhkan setelah melewati proses pembuktian, kecuali untuk sifatnya berkaitan dengan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Itu harus diputuskan sebelum masuk ke pembuktian pokok perkara. Sedangkan dalam perkara pidana, eksepsi itu hanya menyangkut formilnya saja. Jika berkaitan dengan sesuatu yang mesti dibuktikan, yang harus dibuktikan, maka eksepsi tersebut hampir pasti dapat dikatakan ditolak karena bukan materi dari eksepsi atau keberatan. Berkaitan dengan putusan majelis hakim dalam putusan selanya, menurut pendapat saya itu sudah tepat karena sebagian besar eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani bersama dengan penasihat hukumnya berkaitan dengan materi pembuktian, berkaitan dengan sesuatu yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, barulah dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sehingga sesungguhnya materi dalam keberatan tersebut adalah materi dalam proses pembelaan atau nota pembelaan yang nantinya akan disampaikan oleh
penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa dalam menanggapi tuntutan dari penuntut umum. Namun, ada beberapa catatan dari saya berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Pertama, Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya mengajukan eksepsi berkaitan dengan perselisihan prayudisial dengan menggunakan gugatan manifestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Dr. Reza Glesis dan suaminya atas dasar gugatan manifestasi. Gugatan manifestasi tersebut dinyatakan sebagai bentuk perselisihan prayudisial sehingga perkara perdatanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan sela, Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya telah mencabut gugatan tersebut. Sehingga secara hukum harus dianggap eksepsi perselisihan prayudisial ini sudah gugur. Karena apa? Alasan untuk mengajukan eksepsinya sudah tidak ada, sudah dicabut, sehingga perselisihan prayudisial dalam perkara tersebut sudah tidak ada. Meskipun dalam putusan selanya majelis hakim tidak mempertimbangkan pencabutan tersebut karena majelis hakim berpendapat perselisihan prayudisial itu tidak harus dilakukan atau tidak harus dilaksanakan, maka majelis hakim menolak eksepsinya. Tetapi akan menjadi lebih aneh lagi seandainya majelis hakim mengabulkan eksepsi perselisihan prayudisial padahal gugatan manifestasinya sudah ditolak. Maka sesungguhnya jika Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya konsisten dengan eksepsinya, seharusnya pencabutan itu diajukan setelah putusan sela dijatuhkan oleh hakim. Kemudian perhatian saya yang kedua adalah berkaitan dengan eksepsi yang diajukan mengenai bahwa tindak pidana pencucian uang yang diajukan oleh penuntut umum tidak diikuti dengan tindak pidana asal dan penuntutan TPPU-nya harus dipisah, tidak dapat digabungkan. Karena tindak pidana Undang-Undang ITE maupun tindak pidana pemerasan dengan ancaman, pencemarkan nama baik maupun ancaman membuka rahasia bukan merupakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Secara hukum, eksepsi ini menurut pendapat saya adalah pendapat yang keliru. Karena apa? Yang pertama, menyangkut penggabungan penuntutan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya sebenarnya secara tegas telah diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Junto pasal 141 KUHP yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum untuk melakukan penggabungan atau pemisahan penuntutan perkara pidana jika ada perbarengan perbuatan. Nah, dalam perkara yang diajukan oleh penuntut umum ini, penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif, yang artinya ada perbarengan perbuatan, yakni tindak pidana pengancaman melalui media elektronik atau tindak pidana pengancaman biasa atau pemerasan biasa dengan menggunakan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia. Nah, penggabungan penuntutan ini yang dalam pengertian ada perbarengan perbuatan, ini selain memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memisahkan atau menggabungkan, dan dalam perkara ini kan penuntut umum menggabungkan, maka penggabungan tersebut adalah sah secara hukum. Dan perbarengan perbuatan ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Nikita Mirzani itu tidak hanya 20 tahun, tetapi 20 tahun plus sepertiga dari 20 tahun. Itulah ancaman pidana maksimal yang dapat dibebankan atau diberikan kepada Nikita Mirzani. Selain itu, apakah Undang-Undang ITE maupun tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 itu termasuk sebagai tindak pidana asal bukan dalam tindak pidana pencucian uang? Teman-teman sekalian, membaca ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak boleh berhenti di ketentuan pasal 2 ayat 1 sampai huruf Y. Harus dibaca secara tuntas berkaitan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf Z. Huruf Z-nya mengatur tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Artinya apa? Semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih termasuk sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun berkaitan dengan dakwaan ke-1 atau kedua dalam dakwaan penuntut umum tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 6 tahun dan dengan pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun. Sehingga kedua tindak pidana yang dijadikan tindak pidana asal oleh penuntut umum dalam perkara Nikita Mirzani ini termasuk sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sehingga argumentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mari kita saksikan pembuktian dalam perkara ini, karena pembuktian inilah akan membuat terang apakah ada pemerasan atau ini adalah hubungan bisnis murni. Jadi kita sangat menantikan dan semoga majelis hakim mampu memberikan kesempatan yang seimbang antara pembuktian penuntut umum maupun pembuktian dari terdakwa dalam koridor pembelaannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nampaknya apa yang ingin saya sampaikan sudah diwakilkan ya. Ini artinya apa? Introspeksi juga buat pengacara ya. Saya melihatnya banyak banyak kekurangan, ya, banyak kelemahan. Ya, tetap ada kelebihannya, yaitu kelebihannya ya rajin konferensi pers, rajin podcast, membahas masalah kasus. Itu yang kelebihannya. Kita simak lagi ya, kita simak lagi juga seorang praktisi ya. Ini nggak main-main, ini pernah mendampingi Nikita Mirzani. Mari kita simak pernyataannya berikut ini. Memang katanya sih bilangnya ini strategi. Terutama sebagai praktisi melihatnya gimana nih? Ya, pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi. Yang kedua, saya juga mantan pengacara Nikita. Pertama-tama saya kasihan juga sama Nikita ini. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Dari awal saya sudah bilang, tidak perlu gugat uang prestasi. Fokus bebaskan Nikita Mirzani di dalam perkara pokok pidananya. Apa yang mau digugat? Tidak ada perjanjian dilanggar. Tidak ada namanya cedera janji. Tidak ada namanya uang prestasi. Apalagi ingkar janji. Mana perjanjian mereka perjanjikan yang tertulis? Hukum ini hukum tertulis. Nggak ada hukum kita tulisan gitu loh. Jadi memang dari awal saya sudah bilang, harusnya tidak usah gegabah, terburu-buru menggugat tuan prestasi kepada si pelapor ini. Tujuannya kan sebenarnya saya sudah tahu bahwa yang gugat perdata seolah-olah pidananya digugurkan. Padahal kan perdata dan pidana itu sesuatu yang tidak berbeda jauh gitu loh. Pidana berbicara tentang perbuatan yang dihukum, perdata tentang harta benda. Lalu apanya yang mau diperdebatkan? Persoalannya Nikita diduga melakukan tidak pidana, ya kan? Lalu kita menggugat si pelapor. Terkecuali Nikita bebas murni, baru Nikita rehabilitasi dan juga memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak untuk pemulihan nama baik dan juga melakukan counter terhadap para pelapor. Itu hukum yang tepat. Tapi kalau mau menggugat seseorang tanpa ada legal standing, dasar hukum yang kuat, ini kan sama aja merugikan Nikita Mirzani. Maka teman-teman lawyer, saya sebagai praktisi, teman-teman kalian, saya juga mantan pengacara Nikita Mirzani, berhati-hatilah dalam melaksanakan segala upaya dan tindakan hukum. Kalau upaya dan tindakan hukum menguntungkan Nikita Mirzani, lakukan. Tapi kalau seperti ini salah satu sangat merugikan si Nikita Mirzani gitu. Bang, ini berawal dari 3 kali mediasi kan yang di sidang perdata prestasi status LPG bukan ke Reza Garis. Dia menentang, akhirnya Niki kecewa kesal, akhirnya mintalah cabut karena bapak bilang ini atas izin dari Niki juga. Bukan si izin dari Niki, kan dari awal saya. Kalau Nikita bisa lihat ya, mungkin baca apa ya atau nonton saya sampaikan ini, mungkin Pak rekan saya Pak Mahmi, dari awal saya sudah sampaikan tidak ada gunanya menggugat uang prestasi kalau memang tidak ada uang prestasi, tidak ada yang kerjanya cederanya. Pertanyaan saya, sejak kapan mereka berbuat surat kesepakatan kerjasama, sejak kapan? Dan ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak ada uang prestasi atau tidak? Faktanya kan tidak ada. Yang saya harapkan, saya sebagai mantan pengacara Nikita Mirzani, saya kasihan juga Nikita ini. Sudah saat ini mengalami masalah sulit, di mana dia diduga melakukan tidak pidana, baik itu adalah pemerasan dan lain sebagainya dengan ancaman hukum yang maksimal di atas 5 tahun. Ini harusnya tim pembela, tim pengacaranya harus fokus. Dari awal saya bilang fokus bebaskan Nikita Mirzani dengan segala langkah dan upaya hukum yang menurut hukum baik dan benar di mata hukum. Kan itu saja saya sampaikan. Tapi kata Bang Faris Pasungnya ini strategi. Kalian jangan bertanya strategi dari setiap masing-masing advokat. Strategi apaan? Tidak ada strategi. Itu kan yang bergening aja supaya pidana itu bisa digugurkan dengan gugatan uang prestasi. Saya rasa sangat sulit ya kalau untuk uang pres, karena tidak ada yang dilanggar di situ. Memang tidak ada perjanjian tertulis. Apa yang mau dilanggar, apa yang mau digugat itu? Karena ini masih beranggapan perjanjian omongan dari Reza Garis itulah yang dianggap sebagai. Ini edukasi kepada masyarakat ya. Hukum negara ini hukum tertulis.
Ketika kamu datang ke pengadilan, itu semuanya harus baik tertulis. Hukum lisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang bisa berbohong. Kalau dia tertulis, apalagi diaktakan warmak daripada notaris, ya nggak bisa dibohong. Kalau salah satunya melanggar perjanjian, itu baru namanya uang prestasi. Kalau tidak ada apanya uang prestasi, oh nanti saya kasih ini omongan doang, lalu besok dia tidak lakukan, lalu dia uang prestasi. Oh enggak lah, karena hukum kita sistemnya adalah hukum tertulis, bukan hukum lisan. Lisan itu kalau keterangan saksi dibutuhkan, itu pun susah untuk pembuktiannya. Kalau secara lisan itu susah. Tapi Bang Fahmi, kalau harusnya Reza datang ke sidang mediasi, tapi malah pengacaranya yang selalu mewakili begini. Pengacara juga tidak tahu apa itu investasi, dia malah melimpahkan kesalahan ke. Jadi begini, dalam hukum perdata kan kita ini sebagai kuasa hukum. Kalau hukum pidana namanya penasihat hukum. Kuasa hukum itu bisa mewakili si klien. Kalau dalam mediasi ada surat namanya surat istimewa dari kliennya kepada si kuasa hukum untuk bisa mewakili yang bersangkutan dalam hadir di dalam mediasi. Sebenarnya aturan undang-undang memang si prinsipal itu wajib hadir sekali, tapi dalam pelaksanaannya jarang itu prinsipal datang. Selalu berikan surat kuasa istimewa dan itu sah. Jadi nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Bang, Tidak mengurangi apapun. Bang, setelah akhirnya langkah ini diambil dan pengacaranya Niki mau kami bilang mau fokus ke pidananya, ingin fokus benar-benar fokus ke pidana, betul sendiri. Kalau saran saya sih kepada rekan saya, itu semua sudah terlambat. Mau fokus itu dari awal. Ini kita tuh harusnya mengikuti proses hukum dengan di luar tahanan. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Ajukan permohonan penangguhan itu bisa di polisi, bisa di kejaksaan maupun dalam pengadilan. Boleh kok ajukan permohonan. Bahwa dia warga negara Indonesia, dia sebagai kepala keluarga walaupun ibu kepala keluarga. Yang kedua, dia berkedudukan di Republik ini di Jakarta, punya KTP, punya pekerjaan. Dari sisi kemanusiaan saya rasa bisa kok. Dia mengikuti proses di luar tahanan. Boleh. Banyak yang begitu kok. Emang kenapa nggak boleh? Kalau dari sisi-sisi yang kita lihat bahwa dia tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, apalagi mempengaruhi saksi, boleh. Nggak apa-apa itu. Bang, terkait nota keberatan SAT dari kita masih back sedikit ya, atas seputar yang 2 minggu lalu. Ada 3 poin penting. Pertama, Niki minta sidang pidana itu dihentikan atau ditangguhkan melihat ada sidang yang tadi sidang perdata, yaitu prestasinya harus lagi berjalan dengan mediasi akhirnya tidak terjadi dan akhirnya dicabut. Menurut Abang sendiri selama ini kalau ada sidang pidana itu bisa dibuktikan nggak sih Bang kalau ada kasus perdata? Walaupun akhirnya sudah dicabut ya. Sebenarnya itu kan karena dari awal saya bilang mereka mengajukan bahwa prestasi untuk mempengaruhi si pidananya. Sebenarnya itu tidak ada ngaruh sama sekali, nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Yang kedua, ini saya baru fokus ke pidana. Dari awal harus fokus di pidananya karena ini kita saat ini mengalami masalah. Dari sini saja kita sudah bisa melihat ya seberapa dalam kemampuan seseorang ya dalam menangani perkara. Ini perkara serius ya, ini perkara serius yang harus fokus dalam penanganannya. Bukan seolah-olah menjadi sarana untuk membuat dirinya terkenal, tetapi ini serius, perkara berat yang tentu saja harus dipikirkan secara fokus. Mari kita simak lagi pernyataan dari praktisi hukum ini. Karena kita saat ini mengalami masalah serius, dia tidak bisa bekerja, dia di dalam hak asasinya dicabut itu, dia di dalam, dia tidak bisa kerja, dia sebagai ibu dia tidak bisa melayani anak-anaknya. Salah satu cara seorang pengacara adalah mengajukan permohonan supaya kita bisa mengikuti proses hukum di luar pengadilan. Dan perdata kan sudah, artinya kan memang tidak bisa. Yang kedua eksepsi, ya kan? Permohonan mereka supaya mungkin ya ditangguhkan ini dan lain sebagainya kan faktanya kan ditolak gitu. Bisa dibilang sia-sia ya sih Bang nota keberatan dari ini karena sudah eksepsinya kan pasti kan nggak bakalan diterima oleh ya. Kalau sia-sia itu tidak, namanya juga itu hak dari para terdakwa, bolehlah melakukan itu salah satu upaya hukum dari. Kalau itu saya setuju. Kalau Bang Fahmi dan teman-teman saya itu saya setuju. Ajukan eksepsi walaupun ditolak, kita sudah pernah ajukan, itu hak. Tapi kalau
Wampres apa yang di wampres itu loh. Sebenarnya mau bergen dengan pidana nggak bisa, hubungannya nggak nyambung gitu loh. Poin keduanya yaitu Niki, dia bilang merasa dizalimi atau dikriminalisasi oleh penyidik Polda dan juga oleh para pihak JPU. Menurut abang sendiri gimana melihatnya? Saya sih melihat tidak ada kriminalisasi, tidak ada. Saya lihat polisi bekerja profesional. Kalau polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang sah, ya polisi kan kewenangan dia kan melakukan rangkaian penyidikan. Kalau sudah 2 alat bukti yang sah, melakukan gelar, ya kan? Lalu apa? Polisi harus melakukan tindakan, yaitu ya mentersangkakan si Nikita. Dasarnya adalah, makanya kenapa tidak diuji dulu status tersangka lewat Prapit, supaya tahu apakah itu ada jolim, ada kan faktanya kan tidak, artinya mereka mengakui bahwa 2 alat bukti sudah cukup sah. Dan untuk memperjuangkan itu sebenarnya salah satunya Prapit, yang keduanya SP3, tapi karena tidak dilakukan sehingga sekarang masuk pokok perkara. Artinya ketika memang eksepsi itu ditolak, ya itu kan kewenangan penuh daripada hakim, majelis hakim. Kalau memang dianggap bahwa oh ini layak untuk disidangkan, ya nggak mungkin akan diterima gitu. Terakhir, poin ketiga itu nota keberatan dari Niki. Dia bilang kan dia sudah menyelamatkan wajah muka seluruh remaja Indonesia, tapi malah dia yang dipidanakan, malah dia yang dicecar. Kemana BPOM selama ini? BPOM hanya diam saja, terus apa jangan-jangan BPOM berpihak pada para mafia skincare? Menurut abang sebagai Pak Sugeng nih, bisa dibilang menyerang lembaga pemerintah. Ya kalau menurut saya udahlah, saya fokus aja ke pokok perkara lah. Kita tidak usah zon itu loh, bahwa BPOM tidak ini. Kita ini kan warga negara, lembaga kan punya kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum, upaya hukum dan lain sebagainya. Toh kalau ada informasi sampaikan aja ke pihak kepolisian, ke BPOM, ke Badan Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya. Kan ada jalurnya, ada jalannya. Bukan kita seolah-olah merasa sebagai pengadilan. Tapi emang setuju nggak BPOM harus segera ngomong, harus bertindak pakai skincare dari RG sendiri? Kalau itu harusnya memang BPOM punya kewenangan itu. Pertanyaan saya, berani nggak BPOM gitu loh. Jangan sampai ada something. Kan itu tanda kutip kan. Ini kan banyak sekali kan yang bermasalah kayak gini kan. Jadi kalau menurut saya, udahlah Pak Prabowo sekarang lagi bersih-bersih lah. Orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, yang tukang korup, tukang malak, tukang meras, sekarang kan dipecat semua tuh, diganti semua. Kalau saya itu wajar. Lembaga BPOM itu lembaga yang bisa dipercaya untuk supaya kesehatan masyarakat terjamin. Faktanya kan mereka diam aja, malah giginya ompong kan, nggak bisa kerja apa-apa. Bahkan masyarakat, saya sama Komisi 3 loh, sama dokter, sama semua minta RDP dengan Komisi 3. Bahkan BPOM hadir, datang lagi dari Badan Perlindungan Konsumen. Tapi ini lembaga-lembaga ini saya rasa tidak punya hak eksekusi sama sekali. Paling ya dikasih datang, suratin, tanya, cek, itu tuh aja. Jadi kalau itu skincare itu banyak yang diduga palsu dan tidak dilakukan tindakan tegas, apalagi tidak dicabut izinnya, operasionalnya, lalu dicek terkait dengan masalah kadar kesehatannya, ya percuma juga kan kita punya BPOM. Saya melihat ya dari dua sosok praktisi ini, melihat sudut pandang yang sama seperti saya. Ada seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi ya inilah, karena sulit memberikan saran, pendapat, atau masukan terhadap orang-orang yang memiliki tipe seperti ini. Rajin konferensi pers, menceritakan apa urusan strategi, dan termasuk ya ini menunjukkan seolah-olah ya memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain. Sementara hasilnya seperti ini. Ketika eksepsi ditolak dengan bahasa hakim yang mengatakan bahwa hampir seluruhnya ditolak, ini artinya apa? Berarti tidak cermat, tidak jeli, mungkin terlalu cerdas, sehingga semua menjadi pembahasan pokok perkara yang dituangkan dalam eksepsi.
Nah, kira-kira dengan ditolaknya eksepsi ini, apakah Nikita Mirzani masih mempertahankan posisi pengacara ini? Saya takutnya justru tidak mampu menghadapi dakwaan-dakwaan yang tentu saja dalam proses pembuktian akan lebih rumit, akan lebih seru, dan akan lebih mendasar. Yakinkah kita sebagai orang yang menggunakan jasa pengacara atau penasihat hukum, tetapi kualitasnya justru kita sudah bisa tebak sekarang ini. Dalam pembuktian nanti akan berhadapan dengan ahli, akan berhadapan dengan saksi-saksi yang lain. Bagaimana mau membela Nikita Mirzani kalau narasinya, strateginya, bahasanya sudah bisa ditebak saat ini? Saya pribadi, saya tidak begitu yakin ya kecuali memiliki kelebihannya yaitu wawancara dan podcast sana sini, bukan kemampuan dalam draft drama-drama hukum, aturan, dan juga pembelaan. Saya jujur saja, saya sangat meragukan. Ya, tapi itu terserah Nikita Mirzani mau dipakai selanjutnya atau dilepaskan atau mencari pengacara lain yang lebih berbobot, yang lebih berkualitas. Agar apa? Agar berjuang untuk meringankan. Karena masalahnya ini sudah masuk ke bulan keempat ini penahanannya Nikita Mirzani. Saya khawatir ini begitu menggebu-gebu ya, banyak dieluk-elukan oleh fansnya, tetapi perjuangannya tidak maksimal. Dan ini akan merugikan Nikita Mirzani sendiri. Ini sih saran saya. Ya kalau diterima, kalau nggak diterima juga nggak ada masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.